Kisah Legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini kita masuk pada episode yang ke-164. Selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, tak seorang pun yang dapat melepaskan diri dari cengkeraman keadaan itu. Semua orang menundukkan kepalanya. Sawung Sariti adalah satu-satunya anak Nyai Ageng Lembusora, dan sekarang jiwa anak itu berada di ujung bahaya. Tetapi Sawung Sariti sendiri tersenyum dengan penuh keikhlasan. Sekali lagi ia mencoba memandang semua orang yang hadir di ruangan itu. Ibunya, uaknya, suami istri Ki Ageng dan Nyai Ageng Gajasora, ayahnya, eyangnya yang telah mendidiknya dengan tekun dan mengharapnya dapat menyelamatkan daerah ini dari terkaman orang-orang dari golongan hitam. Kepu Kanigara yang perkasa yang telah mendukungnya sampai ke tempat ini, Mahesa Jenar yang mengagumkan, baik kekuatan jasmaniahnya maupun rohaniahnya, serta sifat-sifatnya yang sebagian menurun kepada muridnya Arya Saloka, Rara Wilis, dan gadis lincah yang bernama Endang Widuri. Akhirnya ia melihat wajah kakak sepupunya itu, betapa sejuk dan lunak. Selunak hati gurunya. Tiba-tiba terdengar bibirnya berdesis, "Kakang Arya, kemarilah." Suara itu perlahan sekali, tetapi karena bilik itu dicekam oleh kesepian, Arya Saloka pun mendengar suara itu dengan jelas. Bahkan ia menjadi terkejut karenanya, seperti kehilangan kesadaran. Ia melangkah maju dan berjongkok di samping bibinya. Ketika Arya Saloka sudah berjongkok di samping bali-bali pembaringannya, maka sekali lagi Sawung Sariti tersenyum. Hampir tidak kedengaran ia berkata, "Bagaimana dengan luka di dadamu, Kakang?" Arya Saloka menjadi tergagap. Kenapa yang ditanyakan justru luka di dadanya itu? Maka jawabnya, "Baik Adi, sudah baik." Suatu kenangan yang tak dapat terhapuskan, bisik Sawung Sariti kemudian. "Di dadamu, Kakang, akan tergores sebuah garis bekas luka itu, dan garis itu tak akan hilang. Apabila Kakang nanti bercermin di air rawa bening, maka Kakang akan melihat goresan luka itu, dan teringatlah Kakang kepadaku." Hati Arya Saloka berdesir. Dengan sepenuh perasaan ia berkata, "Aku akan selalu mengenangnya, dan peristiwa itu tak akan berulang." "Ya, tak akan berulang kembali," desis Sawung Sariti. Suaranya menjadi bertambah lemah, meskipun Ki Ageng Sora Dipayana telah mencoba mengobatinya dengan ramuan daun-daunan yang diketahuinya. Namun keadaan Sawung Sariti menjadi bertambah berbahaya. "Kakang," kembali Sawung Sariti berdesis, "kau maafkan aku." "Tak ada yang dimaafkan, Adi, sebab kau tak bersalah," jawab Arya. Sawung Sariti tersenyum. Katanya, "Jangan berkata begitu. Aku tahu aku bersalah. Kau maafkan kesalahan itu, Kakang." "Ya, tentu, jawab Arya cepat-cepat. "Uwak Gajasora akan memaafkan aku juga," bisik Sariti kemudian. Tentu, jawab Arya pula. "Kakang telah memaafkan aku. Uwak Gajasora berdua juga akan memaafkan aku. Eyang Wana Merta, Paman Pandan Kuning, dan Sawung Rana." "Jangan sebut-sebut itu, Adi," potong Arya Saloka. "Lupakanlah, mereka semua sudah memaafkanmu." "Tetapi, adakah Tuhan memaafkan aku pula?" kata Sawung Sariti tiba-tiba.
Dada Arya Saloka berguncang. Mahesa Jenar dan Ki Ageng Sora Dipaya pun segera berjongkok di sampingnya. Mereka sudah tidak dapat mempertahankan nyawa itu. Tuhan telah memanggilnya. Karena itu Ki Ageng Sora Dipayana berbisik di telinga anak muda itu. "Sebutlah nama Tuhan. Tuhan Maha Pengampun. Tuhan Maha Pengampun." Kata-kata itu hampir tak terdengar. Namun Sawung Sariti telah mengucapkannya. Dengan tenangnya ia menutup matanya. Sebuah jerit yang tinggi membelah keheningan suasana. Nyai Ageng Lembu Sora memekik dan memanggil nama anaknya. Namun Sawung Sariti telah pergi. Dengan air mata yang berlinang, Nyai Ageng Gajah Sora mencoba menenangkan hati adik iparnya. Namun usahanya sia-sia. Sawung Sariti adalah satu-satunya anak yang akan menyambung hidupnya, yang akan dapat menjadi tempat menumpahkan harapan serta cita-citanya. Namun anak itu kini telah pergi dan tak akan kembali. Karena itu seakan-akan nyawanya sendirilah yang telah lepas dari tubuhnya. Kalau demikian maka akan lebih baik baginya seandainya nyawa anaknya dapat ditukar dengan nyawanya. Seandainya ia sendiri boleh menggantikan anaknya menghadap Tuhannya. Lembu Sora masih berdiri seperti patung, bibirnya bergetar dan tubuhnya menggigil. Matanya yang tajam menjadi suram dan berlapis air. Beberapa kali ia menggigit bibirnya, tetapi kemudian bibir itu bergetar kembali. Dipandanginya wajah anaknya yang pucat pasi, namun bibir yang pucat itu membayangkan senyum keikhlasan. Dan tiba-tiba di wajah yang pucat itu seakan-akan memancar gambaran peristiwa yang pernah terjadi. Anak itu terlampau jauh tersesat, tetapi bukan salah anak itu. Dialah yang telah mendorongnya tampil ke depan dengan penuh harapan dan hayalan masa mendatang, di mana dihayalkan kepada anak itu kekuasaan dan kamukten yang sempurna, tanah perdikan pangrantunan. Ki Ageng Lembu Sora menggeram. Penyesalan yang tak terkira telah menghentak dadanya seperti akan pecah. Demikian dahsyatnya perasaan itu mencekam jiwanya, sehingga tiba-tiba tubuhnya menjadi lemah. Perlahan-lahan ia melangkah ke sudut ruangan itu. Kedua tangannya menutupi wajahnya, seolah hendak menyembunyikan segenap kenangan yang datang silih berganti. Hanya sesaat saat ia mendengar jerit tangis istrinya yang memenuhi ruangan itu. Arya Saloka pun tak dapat menahan rasa harunya. Meskipun nyawanya sendiri hampir direnggut tangan adiknya, namun ia tak sampai hati melihat mayatnya terbujur diam di hadapannya. Karena itu, maka tanpa disadarinya, ia berdiri dan perlahan-lahan melangkah keluar, meninggalkan ruangan itu. Di bawah pohon sawo ia berhenti. Suara tangis pipinya masih terdengar jelas. Akhirnya ia berdiri saja di situ, bersandar pada pokok sawo yang jauh lebih besar daripada tubuhnya sendiri. Seluruh pamingit menjadi berkabung. Putra satu-satunya kepala daerah perdikan mereka gugur pada saat anak muda yang berani itu bertempur melawan Bugel Kaliki. Tidak saja orang pamingit, namun orang Banyu Biru pun ikut berkabung. Mereka ikut merasakan betapa daerah perdikan belahan tanah Banyu Biru itu kehilangan pemimpinnya, pemimpin bagi masa depan. Sehari itu suasana pamingit menjadi suram. Mereka disibukkan oleh persiapan pemakaman jenazah pahlawan yang masih muda itu, yang gugur dalam pengabdian dalam melawan hantu bongkok yang sakti. Ketika fajar pagi berikutnya pecah di timur, semua persiapan telah selesai. Hari itu akan diselenggarakan pemakaman Sawung Sariti dengan upacara kebesaran. Seluruh penduduk pamingit tumplek-blek berjejal
di sepanjang jalan yang akan dilewati iringan jenazah. Mereka ingin memberikan penghormatan terakhir terhadap pahlawannya yang telah menjadi tawur bagi kesejahteraan dan kebesaran rakyat Pamingit. Upacara itu menjadi bertambah hikmat dengan hadirnya dua perwira pasukan Demak, Paningron dan Gajah Alit. Keranda jenazah Sawung Sariti diletakkan di tengah-tengah reruntuhan pendopo rumahnya. Dengan sengaja reruntuhan itu tidak dibersihkan lebih dahulu. Para pemimpin Pamingit dan Banyu Biru, bahkan kedua tamu dari Demak itu duduk saja di atas balok kayu yang berserak-serakan di sekitar keranda itu. Di keempat penjuru tampaklah beberapa orang laskar Pamingit berjaga-jaga dengan tombak di tangan. Sedang di alun-alun telah siap laskar kehormatan yang akan mengantarkan jenazah sampai ke peristirahatannya yang terakhir. Keranda pahlawan dengan latar belakang reruntuhan dan abu merupakan perpaduan pandangan yang menggetarkan. Laskar yang berdiri tegak dengan senjata di tangan, serta para pemimpin yang duduk bertebaran. Panji-panji dan tunggul, rontek dan rangkaian bunga telah mencekam hati seluruh rakyat Pamingit dan Banyu Biru yang sedang berada di Pamingit. Ketika matahari telah memanjat sampai ke ujung cemara di sisi alun-alun, maka sampailah waktunya jenazah itu diberangkatkan. Sesaat kemudian menggemalah bunyi kentongan di Banjar Desa, disahut oleh setiap kentongan yang berada di Pamingit, yang berada di gardu-gardu, di langgar, dan di setiap rumah yang memilikinya. Dan dari sisi keranda itu menggemalah bunyi sangkakala. Maka bersiaplah laskar Pamingit dan Banyu Biru untuk mengawal jenazah pahlawan yang berani itu. Ketika jenazah diangkat oleh beberapa orang, di antaranya Wulungan, Bantaran, Penjawi, dan kehormatan yang diberikan untuk pahlawan itu oleh Titis Anganten, Ki Ageng Pandan Alas, Mahisa Jenar, dan Kebu Kanigara. Maka berbicaralah Gajah Alit atas nama pemerintahan Demak. Gajah Alit yang memakai pakaian kebesaran pasukan Naramanggala itu menyatakan betapa besar terima kasih dan penghargaan Demak terhadap kesediaan pengabdian yang diberikan oleh Sawung Sariti. Dengan darahnya, ia telah mempertahankan tanahnya, rakyatnya, dan kebesarannya. Lembu Sora mendengarkan sesorah Gajah Alit dengan dada yang bergejolak. Ia mendengar sesorah itu dirangkapi suara hatinya sendiri. Ia melihat luka yang tergores di lengan anaknya. Ia melihat pula luka yang tergores di dada Arya Saloka. Karena itu ia menjadi bimbang karenanya. Apakah yang telah terjadi? Namun adakah karunia Tuhan telah berkenan membersihkan nama anaknya pada saat-saat terakhir? Kini anaknya gugur sebagai pahlawan karena tangan Bugel Kalikilah yang telah membunuhnya. Dan sudah pastilah bahwa anaknya telah bertempur melawan demit itu. Maka ketika datang saatnya jenazah itu diberangkatkan, sekali lagi Nyai Ageng Lembu Sora memekik tinggi. Ia kemudian meronta-ronta di tangan Nyai Ageng Gajah Sora dan Rara Wilis. Lembu Sora yang melihat keadaan istrinya menjadi sangat beriba hati. Didekatinya istrinya itu, dipegangnya pundaknya, dan dibisikkan ke telinganya kata-kata pemupus. "Sudahlah Nyai, anakmu pergi menghadap Tuhannya dengan bekal yang cukup. Ia gugur sebagai pahlawan. Ikhlaskan dia supaya ia menghadap Tuhan dengan tenang." Nyai Ageng Lembu Sora mendengarkan kata-kata suaminya, namun amatlah sulit baginya untuk memadukan perasaannya dengan nalar. Karena itu,
Justru oleh sentuhan tangan suaminya, hatinya makin bergelora. Cepat-cepat ia membalikkan tubuhnya, menjatuhkan dirinya di tangan suaminya. Setelah itu Nyai Ageng Lembu Sora tak tahu lagi apa yang terjadi. Pingsan. Beberapa orang menjadi sibuk mengurusnya. Diangkatnya tubuh itu masuk ke banjar desa. Dalam pada itu keranda jenazah mulai bergerak. Di ujung barisan berjalanlah seorang anak muda yang tegap perkasa dengan tombak tak berwarangka di tangannya. Itulah Arya Saloka yang membawa tombak pusaka Banyu Biru Kyai Bancak. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya dan sekali-sekali ia menunduk. Beribu-ribu masalah berputar-putar di otaknya. Sesekali ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menyelamatkannya. Dan sesekali ia berdoa, semoga Tuhan menerima adiknya di sisinya. Kalau kemudian matanya terasa panas, Arya segera mengangkat mukanya, seolah-olah ada yang dicarinya. Di antara belayan mega yang putih, dihembus angin lembut dari pegunungan. Hampir setiap wanita yang berdiri berhimpitan di tepi jalan meneteskan air matanya. Mereka melepas pahlawan dengan hati yang sedih. Mereka tahu bahwa Sawung Sariti adalah satu-satunya putra kepala daerah perdikan mereka, bahkan putra yang agak terlalu dimanjakan. Betapa sedih ibunya, betapa sedih ayahnya, desis mereka. Namun Sawung Sariti itu berjalan terus, tubuhnya berjalan ke tempat pemakaman, sedang arwahnya berjalan menghadap Tuhannya. Di belakang keranda itu berjalanlah kedua perwira dari pasukan Demak. Di sisinya Ki Ageng Sora Dipayana dengan kepala tertunduk. Sedang Ki Ageng Gajah Sora berjalan pula di belakangnya, dan di sampingnya adalah Ki Ageng Lembu Sora. Barisan pengiring semakin lama semakin panjang. Setiap orang yang dilaluinya dengan serta-merta mengikuti di belakangnya, mengantar sampai ke makam. Pamingit benar-benar berkabung. Demikianlah Sawung Sariti telah mendapatkan penghormatan terakhir sebagai seorang pahlawan. Apapun yang pernah dilakukan, namun ia adalah anak yang berani, sehingga setelah ia gugur adalah menegakkan pemerintahan di tanah kelahirannya. Di belakang mereka yang sedang mengantarkan jenazah itu, di dalam pondok yang kecil, terbaringlah Galunggung dengan lemahnya. Beberapa orang duduk di sampingnya dan mencoba membangunkan ia dari pingsannya. Beberapa kali ia membukakan matanya, namun kemudian ia pingsan lagi. Tetapi ketika nafasnya telah berangsur baik, maka Galunggung pun menjadi sadar akan dirinya. Perlahan ia bangkit dan duduk di tepi pembaringannya. Ketika ia mencoba untuk minum, didengarnya bunyi kentongan. Tanda apakah itu? Terdengar ia bertanya lemah. Jenazah Sawung Sariti akan diberangkatkan, jawab salah seorang bawahannya yang sedang merawatnya. Apa katamu? Kata Galunggung membelalakkan matanya. Bawahan Galunggung itu terkejut melihat sikapnya, namun ia menjawab juga. Ya, jenazah Angger Sawung Sariti dimakamkan. Jadi kau maksud Sawung Sariti telah meninggal? Berkata Galunggung. Ya, jawab bawahannya itu. Omong kosong, bentaknya. Bawahannya menjadi semakin tidak mengerti dan ia mencoba menjelaskan. Angger Sawung Sariti terbunuh ketika ia sedang bertempur melawan Bugel Kaliki. Dada Galunggung berguncang keras dan tiba-tiba ia berteriak. Kau berkata sebenarnya? Ya, jawab orang itu sambil menyeka peluh di keningnya. Gila, gila. Galunggung tiba-tiba mencoba untuk berdiri sambil memaki habis-habisan, tetapi tenaganya lemah sehingga sekali lagi ia terbanting di tempat pembaringannya. Galunggung pingsan kembali.
Tetapi tidak lama kemudian, Galunggung membuka matanya kembali. Ia segera bangkit dan merenggut kain penyejuk di kepalanya. Matanya memandang berkeliling ruangan yang sempit itu, tetapi mata itu kini menjadi merah, seperti orang kehilangan ingatan. Ia berdiri tegak dan berteriak, "Hei, kau tahu kenapa Sawung Sariti mati?" Bawahannya menjadi cemas. Sambil menggeleng ia menjawab sekenanya, "Tidak, Sawung Sariti mati karena pengkhianatan. Ternyata Bugel Kaliki bekerja sama dengan Arya Saloka. Mereka bersama-sama membunuh Sawung Sariti," teriak Galunggung dengan mata bertambah liar. "Tetapi mereka bersama-sama bertempur melawan Bugel Kaliki," sahut bawahannya. "Bodoh! Bodoh kalian!" teriak Galunggung. "Kalian tahu apa? Akulah yang paling tahu keadaannya. Karena itu, aku harus membalas dendam." Bawahannya semakin tidak mengerti. Mereka menjadi bingung dan mereka menjadi terkejut ketika tiba-tiba Galunggung menyambar pedang salah satu dari mereka, dan tiba-tiba ia meloncati pintu dan berlari sekencang-kencangnya menyeberangi halaman. Sesaat kemudian ia sudah hilang di balik regol halaman itu. Beberapa orang bawahannya menjadi bingung. Untuk sesaat mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Tetapi sesaat kemudian mereka sadar Galunggung menjadi orang berbahaya. Karena itu mereka harus berusaha mencegahnya. Setidak-tidaknya melaporkan kepada Ki Ageng Lembusora. Karena itu maka mereka pun bergegas meninggalkan halaman itu. "Kemana?" tanya salah seorang dari mereka. "Menyusul ke makam," jawab yang lain. Dengan berlari-lari kecil, mereka pun segera pergi ke makam, di mana jenazah pahlawan yang masih sangat muda itu dimakamkan. Pada saat itu, keranda jenazah berhenti di samping liang kubur yang sudah dipersiapkan. Ketika jenazah sudah dibaringkan, doa pun dipanjatkan. Pemakaman itu berlangsung dengan selamat, segala sesuatu seperti yang direncanakan. Ketika mereka akan meninggalkan onggokan tanah yang masih merah, serta sepasang maijan yang masih baru pula, mereka melihat Arya Saloka berjongkok di samping gundukan itu. Bibirnya bergerak mengucapkan beberapa patah kata, namun tak seorang pun yang mendengarnya. Lembusora sendiri agaknya telah berhasil menguasai perasaannya. Ia tidak dapat berbuat lain daripada menerima segala peristiwa ini sebagai suatu peringatan baginya. Meskipun peringatan itu terasa terlalu berat, satu-satunya anak telah dilepaskan, sedangkan daerah perdikan menjadi hancur berantakan. Sesaat kemudian, makam itu telah sunyi kembali. Seonggok tanah dan sepasang maijan baru berada di tengah-tengahnya. Di atasnya bergerak-gerak dalam belayan angin pegunungan daun-daun dan bunga-bunga Kamboja yang putih bersih. Sepi, sesepi hati Lembusora. Hanya kadang-kadang terdengar ciap burung pipit yang beterbangan mencari makanan buat anak-anaknya yang ditinggalkan di atas sarang. Di perjalanan pulang itulah mereka melihat 3 orang berjalan bergegas-gegas ke arah mereka. Ki Ageng Sora Dipayana yang berjalan di paling depan bersama-sama dengan Paningron dan Gajah Alit segera bertanya kepada mereka, "Apa yang terjadi?" Orang itu pun berceramah tentang Galunggung. Mereka menyangka bahwa Galunggung telah pergi ke makam dan mengamuk di sana. Tetapi ternyata Galunggung tidak ada di antara mereka. Karena itu, mereka menjadi sangat cemas karenanya. Galunggung adalah gambaran diri seorang yang mabuk pada kekuasaan, pangkat dan penghargaan. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya, dan sekarang orang itu agaknya kehilangan keseimbangan pikirannya, sebab dengan hilangnya Sawung Sariti, segala cita-citanya ikut lenyap pula. Wulungan,
Ki Ageng Lembusora memanggil. Wulungan pun segera berjalan di sampingnya. "Lihatlah apa yang dilakukan oleh anak gila itu," desisnya. "Baik Ki Ageng," jawab Wulungan. Dan Wulungan pun segera berjalan mendahului orang-orang yang pulang dari makam itu. Ketika Galunggung meninggalkan regel halaman, ia memang tidak bermaksud pergi ke makam. Otaknya yang dipengaruhi oleh bermacam-macam persoalan itu ternyata tidak dapat lagi bekerja dengan baik. Dengan pedang telanjang ia berlari-lari ke Banjar Desa. Di dalam Banjar Desa itu, beberapa orang perempuan sedang mencoba menenangkan hati Nyai Ageng Lembusora yang beberapa kali jatuh pingsan kembali. Seakan-akan ia menangis melolong-lolong seperti anak-anak yang kehilangan golek kesayangannya. Namun semakin lama ia menjadi semakin tenang. Tetapi sesaat kemudian mereka digaduhkan oleh kedatangan Galunggung. Pedangnya yang telanjang itu diayun-ayunkan sambil berteriak memaki-maki. Dan karena itu bubarlah perempuan-perempuan desa itu bercerai-berai. Perempuan-perempuan itu berteriak-teriak dan berlari-larian. Mereka pada umumnya telah mengenal siapakah Galunggung itu. Seorang yang menakutkan bagi perempuan-perempuan, apalagi perempuan-perempuan muda. Sekarang orang yang menakutkan itu membawa pedang sambil berteriak memaki-maki. Nyai Ageng Lembusora terkejut juga melihat kedatangan Galunggung. Sesaat ia lupa pada keadaan dirinya sendiri. Ketika sebagian dari perempuan-perempuan itu telah berlarian keluar, maka Galunggung pun masuklah ke Banjar Desa sambil berkata, "Hei, di mana Arya Saloka?" "Galunggung," panggil Nyai Ageng Lembusora. "Aku mencari Arya Saloka," jawab Galunggung. "Kenapa dengan Arya Saloka?" tanya Nyai Ageng Lembusora. "Pengkhianat, dibunuhnya Sawung Sariti bersama-sama dengan Bugel Kalidi," jawab Galunggung. Nyai Ageng Lembusora mengerutkan keningnya. Katanya, "Kau keliru Galunggung. Mereka berdua telah berjuang bersama-sama melawan Bugel Kaligi itu." "Omong kosong," bentak Galunggung. "Galunggung," potong Nyai Ageng Lembusora, "kau kenal aku bukan?" Ya, Nyai Ageng Lembusora," jawab Galunggung. "Nah, kalau demikian, dengar kata-kataku," sahut Nyai Ageng Lembusora. "Kau terlihat letih barangkali. Beristirahatlah." "Tidak," jawab Galunggung. Matanya semakin bertambah liar. "Aku harus membunuh Arya Saloka." Semua orang yang masih tinggal di dalam Banjar itu melihat betapa mata Galunggung itu menjadi merah dan bola matanya bergerak-gerak dengan puasnya. Nyai Ageng Lembusora yang telah mengenalnya dengan baik menjadi ngeri juga memandangnya, apalagi perempuan-perempuan lain. Mereka menjadi gemetar dan mencari-cari jalan untuk lari keluar apabila Galunggung itu berbuat sesuatu. "Jangan sembunyikan monyet itu," bentaknya. "Jangan membentak-bentak aku Galunggung," jawab Nyai Ageng Lembusora. "Aku adalah ibu Sawung Sariti itu, dan aku adalah Nyai Ageng Lembusora, istri kepala daerah perdikanmu." Sejenak Galunggung terdiam. Ia berhadapan dengan istri kepala daerah perdikannya. Tetapi sesaat kemudian otaknya yang sudah tidak wajar lagi itu menyentak-nyentak kembali. Dan tiba-tiba ia tertawa terbahak-bahak. Suaranya menggelegar seperti suara hantu yang kegirangan. "Diam!" bentak Nyai Ageng Lembusora. Tetapi Galunggung tidak mau diam. Tertawanya bertambah keras. "Nah, katanya kau juga sudah berkhianat seperti Arya Saloka. Kalau demikian, akulah tinggal satu-satunya orang yang setia. Setia kepada Sawung Sariti dan setia kepada cita-citanya mempersatukan tanah perdikan Banyu Biru dan Pamingit.
Ki Ageng Lembusora sendiri pun sudah tidak setia lagi. Kalau begitu, semua harus aku lenyapkan. Arya Saloka, Lembusora, dan monyet Bangkok yang sudah dibebaskan dari Demak itu. Galunggung, teriak Nyai Ageng Lembusora, kau sudah gila. Tetapi Galunggung tertawa terus. Di antara derai tertawanya ia berkata, kalian, perempuan-perempuan ini pun akan aku bunuh pula, sebab kalian tidak mau menunjukkan di mana Arya Saloka berada. Jangan mengigau, potong Nyai Ageng Lembusora, tetapi hatinya pun menjadi bergetar. Juga Nyai Ageng Gajahsora menjadi gemetar. Galunggung agaknya telah benar-benar kehilangan pikiran wajarnya, dan ketika pedangnya itu diayun-ayunkan, bergetarlah setiap dada orang yang melihatnya. Beberapa orang menjadi menggigil, dan yang lain menjadi lemas tak berdaya. Kalian tak akan dapat lari. Kalau kalian mencoba meloncat keluar, aku akan dapat mengejar kalian. Dan kalian akan aku bunuh satu persatu, satu demi satu. Kembali suara tertawanya membelah ruangan banjar desa yang tidak terlalu besar itu. Galunggung, kata Nyai Ageng Lembusora, namun suaranya sudah agak gemetar. Kau telah mengkhianati Ki Ageng Lembusora, kepala daerah perdikanmu. Aku akan bunuh dia, sebab orang itu tidak setia kepada cita-citanya. Kenapa tidak dibunuhnya Arya Saloka? Dan kenapa dibiarkannya Gajahsora itu kembali? Pengkhianat, teriaknya. Nyai Ageng Lembusora tak dapat berbuat apa-apa lagi. Galunggung telah menjadi gila dan tidak dapat mendengarkan kata-katanya. Karena itu, ia pun menjadi semakin ngeri. Apalagi ketika kemudian setapak demi setapak, sambil tertawa berkepanjangan, Galunggung melangkah maju. Tak ada gunanya kalian lari. Tetapi perempuan-perempuan itu memekik-mekik dan mereka menghambur keluar dari ruangan itu. Beberapa orang yang masih sadar mencoba menarik tangan Nyai Ageng Lembusora dan Nyai Ageng Gajahsora sambil berbisik, selamatkan diri Nyai Ageng berdua. Oh, teriak Galunggung, kemana kalian akan menyelamatkan diri? Nyai Ageng Lembusora dan Nyai Ageng Gajahsora benar-benar tak melihat jalan untuk menyelamatkan diri. Agaknya mereka berdualah yang pertama-tama harus dibinasakan. Karena itu, mereka pun menjadi ketakutan dan gemetar, sehingga keduanya menjadi saling berpegangan dengan eratnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda Keris Nogososro dan Sabuk Inten pada episode berikutnya. Sampai jumpa.